Halo kawan, jumpa lagi di channelnya DIY. Oke, video kali ini saya mau mengganti ini ya, tampilan jam digital di mobil. Jadi ini adalah tampilan jam masih pada bawaan pabrik ya, masih menggunakan lampu berwarna orange, dan juga dia tampilannya masih positif ya. Nanti rencananya ini lampunya mau saya ganti pakai warna ice blue, dan juga tampilannya saya ubah menjadi tampilan negatif. Jadi angkanya nanti yang berwarna dan sisi di sekelilingnya juga berwarna ya. Oke, simak terus videonya ya. Oke kawan, ini adalah jam digital di mobil tadi yang sudah saya lepas ya. Jadi ini tampilannya masih positif, bisa dilihat dari tampilan LCD ini dia terang ya. Beda nanti ketika tampilannya sudah diubah ke negatif, dia akan terlihat lebih gelap. Jadi ini lampunya masih berwarna orange, ini mau saya ganti ke warna ice blue. Untuk cara bukanya cukup mudah ya, kita gunakan obeng pipih, kita congkel kancingnya ke 4 sisi, baru nanti bisa kita buka cover penutup warna hitam ini. Ini yang terbalik, ini yang terlepas malah yang putih ya, jadi sama aja. Nah nanti ketika sudah terlepas semua ini, kita bisa lihat papan PCB berikut LCD nya ya. Ini karena LCD nya dia disolder ke papan PCB agar pekerjaan ringan, nanti tidak saya lepas ya solderannya satu-satu, tapi nanti ini saya lepaskan kancingnya aja yang ada di sini. Ini saya lepas satu-satu, nanti kancingnya dia ada 3 kancing. Nah ini yang saya maksud ya, ini kan dia disolder satu persatu, nanti agak sulit kalau misalnya kita harus lepaskan satu persatu pakai penyedot timah. Jadi nanti akan saya akali, tidak usah dilepas, tapi saya miringkan saja sedikit nanti LCD nya agar terlihat lampu LED nya. Nah ini kita lepaskan kancingnya ya, tinggal didorong aja agar klipnya ini lepas dari PCB. Nah ini kita angkat pelan-pelan gini ya, jangan sampai terlalu tertekuk. Maksudnya yang terlalu tertekuk itu di jarum-jarum LCD nya ya. Nah ini cukup kita angkat segini aja nih, yang penting terlihat lampu LED nya. Nah untuk lampu LED nya itu ini dia, ada 2 ya. Ini kurang jelas, gak bisa saya dekatkan lagi, nanti dia tampilannya nanti malah buram. Nah ini jadi lampu LED nya ada 2 di sini, jangan sampai terbalik nanti kutub anoda dan katodanya ya. Oke, sekarang ini saya mau lepaskan dulu lampu LED yang aslinya ya. Seperti biasa kita gunakan solder. Untuk pelepasannya ini saya skip ya, karena saya anggap kawan-kawan sudah memahami gimana cara melepas lampu LED di papan PCB seperti ini ya. Oke kawan, ini lampu LED nya sudah terlepas ya, bisa kawan-kawan lihat sendiri. Jadi ini saya akan ganti menggunakan lampu LED tipe SMD 3528. Kalau kawan-kawan mau ganti sendiri, gunakan lampu LED SMD yang sama seperti saya gunakan ya. Nah bentuknya seperti ini, tipe 3528. Ini saya pakai warna ice blue. Kawan-kawan boleh gunakan warna lain, silahkan sesuai selera. Saya ini menggunakan warna ice blue. Jadi jangan sampai terbalik nanti ketika pemasangan lampu LED ini ke papan PCB nya ya, antara katoda dan anodanya, atau biasa kita sebut kutub negatif dan positifnya. Di sini juga saya skip ya pensolderan lampu LED SMD ini, karena saya anggap kawan-kawan sudah memahami gimana cara membedakan kutub anoda dan katoda, karena sudah banyak video saya sebelumnya mengenai cara membedakan kutub anoda dan katoda. Jadi ini saya skip ya pensolderan lampu LED SMD ini, karena saya anggap kawan-kawan sudah memahami gimana cara membedakan kutub anoda dan katoda, karena sudah banyak video saya sebelumnya mengenai cara membedakan kutub anoda dan katoda.
penggantian lampu LED ini di tutorial gimana cara ganti lampu LED speedometer Ayla atau speedometer lainnya ya. Oke kawan, penggantian lampu LED-nya sudah selesai. Ini saya tetap menggunakan 2 buah lampu ya, karena sebelumnya juga menggunakan 2 buah lampu. Ini sudah saya ganti ke tipe lampu SMD 3528 berwarna ice blue. Sekarang saya tes dulu ke mobilnya ya. Oke, sebelum saya ganti ke tampilan LCD negatif, saya pastikan dulu ini lampunya hidup ya. Jangan sampai nanti sudah dikerjakan semuanya, lampunya ternyata salah solder antara kutub anoda dan katodanya. Ini tinggal dicolokkan aja soketnya. Nah, ini jamnya hidup ya. Sekarang kita tinggal kontak ACC, karena jam digital ini lampunya hidup ketika kita kontak ACC ya. Ini saya coba kontak ACC dulu. Nah, lampunya nyala ya. Berarti kita gunakan tipe lampu ini berfungsi normal. Ini saya coba matikan lampu blitz-nya tadi di handphone ya. Jadi tampilannya seperti ini kawan. Warna lampunya ice blue. Nah, ini tampilannya masih tampilan LCD positif ya. Dimana kalau positif itu adalah angkanya dia masih berwarna hitam dan sekelilingnya dia berwarna cahaya dari lampu ya. Nanti ini akan saya balik, lampunya akan bercahaya dan di sisi sekelilingnya agak sedikit lebih redup. Warna ice blue menarik juga sih menurut saya, tapi balik lagi ke sesuai selera kawan-kawan ya. Bisa diganti warna merah, biru, pink, hijau atau putih ya. Jadi ini tampilan masih positif ya, angkanya dia berwarna hitam. Oke kawan, sekarang kita lanjut ke pengerjaan penggantian tampilan LCD ini menjadi negatif ya. Dimana seperti biasa ketika kita mau mengganti tampilan LCD ini menjadi negatif, kita harus lepaskan film polarizer yang menempel pada LCD ini ya. Film polarizer itu berada di paling atas ya dari LCD. Nanti kita kerik aja pakai cutter yang baru ya, yang masih tajam, supaya mudah nanti kita pengambilan film polarizer aslinya ya. Oke, sekarang kita lepaskan film polarizer aslinya ya. Kita cukup gunakan cutter. Pastikan kemiringan cutter jangan sampai terlalu tegak ya. Usahakan cutter tetap miring, tapi jangan terlalu miring, nanti dia malah merobek lapisan polarizer. Jadi kita atur kemiringan si cutter, jangan sampai membuat luka pada kaca LCD ya. Pelan-pelan aja pekerjaannya, tidak usah terburu-buru. Nanti ketika sudah dapat bagian ujungnya bisa kita tarik menggunakan kuku ya. Nanti pastinya akan ada lem yang tersisa pada kaca LCD. Nanti bisa kita bersihkan menggunakan alkohol atau minyak kayu putih, atau bisa kita kerik juga menggunakan cutter ya. Tapi pelan-pelan, jangan sampai nanti kacanya baret. Nah, ini seperti ini, dia masih banyak tersisa lem-lem ya. Nanti ini harus kita bersihkan, baru kita bisa pasangkan film polarizer yang baru. Nah, ini saya gunakan minyak kayu putih dulu, atau saya gunakan alkohol. Setelah itu saya bersihkan lemnya menggunakan cutter ya. Setelah saya olesi minyak kayu putih, lalu ini lemnya saya kerok menggunakan cutter ya. Pelan-pelan aja, jangan sampai kaca LCD baret ya.
Oke kawan, tampilan LCD-nya ini sudah bersih ya dari sisa-sisa lem yang polarizer pertama tadi. Nah, ini kalau sudah bersih begini tinggal kita pasangkan film polarizer yang baru ya. Nah, ini saya gunakan polarizer 45 derajat. Dimana cara pengaplikasiannya itu kita putar-putar sampai menemukan titik tergelap ya. Nanti ketika sudah menemukan titik tergelap, barulah di situ kita beri tanda untuk kita potong lapisan film polarizer yang barunya. Nah, ini seperti yang saya sedang lakukan. Saya lagi mencari titik dimana benar-benar paling gelap ya. Nah, ini terlihat terang. Ketika kita putar dia lama-lama semakin gelap. Nah, disitulah nanti tinggal kita beri tanda potong ya. Nah, ini menurut saya sudah titik paling tergelap ya. Ini tinggal saya beri tanda potong agar nanti memudahkan saat pemotongan film polarizer ini ya. Ini saya beri 4 titik. Baru nanti tinggal kita gunting sesuai titik yang kita berikan tadi. Sekarang dipotong sesuai dengan tanda yang sudah diberikan tadi ya. Oke kawan, setelah lapisan film polarizer baru kita potong sesuai dengan ukuran LCD, ini kita cocokkan dulu ya. Jika dikira sudah pas, baru nanti kita tempelkan seperti kita menempelkan stiker ya. Diusahakan menempelnya itu nanti bertahap. Nah, ini menurut saya masih kurang pas, jadi masih ada yang perlu saya gunting-gunting sedikit biar benar-benar pas sesuai dengan ukuran LCD-nya ya. Sekarang kita tempel lapisan film polarizer ini ke LCD ya. Ini kita lepaskan dulu stiker di bagian bawahnya, jangan sampai terbalik. Yang bagian merekat itu berarti dia di bawah ya. Yang tidak merekat itu berarti dia di atas. Nah, ini untuk menempelnya itu bertahap ya, dari kanan ke kiri atau dari kiri ke kanan atau dari tengah langsung tapi kita geser ke kanan dan ke kiri. Jadi jangan kita menempel dari kanan lalu kita tekan yang kiri sampai akhirnya di tengahnya menggelembung. Jangan seperti itu ya. Jadi kalau bisa menempelnya itu bertahap seperti kita menempelkan tempered glass di handphone. Oke kawan, ini lapisan film polarizernya sudah saya tempel ya. Yang barunya terlihat lebih gelap ya dibandingkan dengan lapisan film polarizer yang masih positif. Jadi ini adalah tampilan LCD yang sudah negatif. Jika sudah kita tempel, jangan lupa plastik di bagian paling atas kita lepas ya. Nah, ini pastikan tidak ada gelembung udara yang terperangkap ya. Ini biasanya ada di bagian pinggir-pinggir. Kita rekatkan lagi aja pelan-pelan sampai benar-benar hilang gelembung udaranya. Nanti setelah ini baru kita tes ke mobilnya. Pasti dia angkanya akan berubah menjadi berwarna ya. Dibandingkan dengan tampilan LCD positif, dia angkanya yang berwarna hitam. Oke, jadi menurut saya ini sudah baik ya.
Jika dibandingkan dengan sebelumnya, tampilan LCD-nya dia bening ya. Kalau ini sudah negatif, jadi tampilan LCD-nya dia jauh lebih gelap. Sekarang kita rangkai kembali jam digital ini ya. Oke kawan, ini sudah saya rakit kembali dan bisa dilihat bisa dilihat LCD-nya ini dia jauh lebih hitam dibandingkan dengan sebelumnya ya. Oke, sekarang kita tes ke mobilnya ya. Ini seperti biasa, kita tinggal sambungkan aja soketnya. Tidak mungkin terbalik, karena kalau terbalik juga dia nggak akan masuk ya. Nah kawan, bisa dilihat ya, dia sekelilingnya hitam dan ini angkanya dia yang berwarna putih. Nanti begitu cahaya hidup, angka tersebut yang akan menampilkan cahaya ya. Ini saya coba kontak ACC, baru nanti dia terlihat warna cahaya dari lampu LED yang kita ganti tadi ya. Nah kawan, ini bisa dilihat ya. Jadi ini sebenarnya di angkanya itu dia berwarna ice blue, cuman karena terlihat di kamera jadi seolah-olah dia berwarna putih. Ini aslinya dia ice blue ya. Ini coba saya dekatkan kalau tidak buram. Nah jadi kurang lebih seperti ini ya tampilannya jika kita sudah ubah lampu LED di jam digital mobil. Oke kawan, ini adalah tampilan jam digital pada malam hari ya. Ini berwarna biru ice atau ice blue. Nah ini jadi kurang lebih tampilan seperti ini ya. Jika dibandingkan dengan warna sebelumnya yang masih orange, kita melihatnya kayaknya bosen. Tapi setelah kita ganti warna biru ini jadi terlihat lebih baru aja sedikit pandangannya, karena lampunya juga beda kan daripada biasanya yang kita lihatnya warnanya kuning tapi sekarang jadi agak kebiru-biruan. Nanti saya coba tes juga saat di siang hari ya, tampilannya seperti apa. Oke kawan, ini adalah tampilan jam digital mobil pada siang hari ya. Jadi terlihat lebih menarik ya kalau kita ganti warnanya. Dibandingkan dengan sebelumnya yang berwarna orange, kita melihatnya terkesan monoton dan biasa-biasa aja. Tapi begitu lihat diganti jadi warna biru, jadi bawaannya mau lihat jam terus gitu. Oke kawan, mungkin begitu aja video saya kali ini tentang cara ganti tampilan jam digital mobil. Terima kasih telah menonton, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa bagi kawan-kawan yang belum subscribe channelnya DIY, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info, tips, trik, dan tutorial lainnya kepada kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next project.